Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembahasan ringkasan materi USP. Kali ini kita akan membahas materi USP PPKN. Yang pertama, disajikan simbol sila dari Pancasila peserta didik dapat menyebutkan makna yang terkandung dalam simbol tersebut. Sila pertama, ya, ini jangan lupa dihafalkan simbolnya bintang. Ya. Kemudian maknanya adalah bintang diartikan ini ya, kalian garis bawahi di sini. Bintang diartikan sebagai sebuah cahaya putih seperti Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Ini menurut mereka seperti itu ya, para pembuat Pancasila ya, yang membuat lambang itu seperti itu. Jadi intinya bintang itu sebagai lambang kerohanian, kemudian bangsa yang religius ya, bisa kerohanian, bisa bangsa yang religius. Ingat bintang itu ya. Kemudian sila kedua, rantai. Ya, di sini lambang rantai diartikan menandakan hubungan manusia satu dengan yang lain yang saling membantu. Ya, untuk rantainya menandakan hubungan manusia satu dengan yang lain dan saling membantu. Nah, gelang yang berbentuk persegi menggambarkan pria, gelang yang berbentuk lingkaran menggambarkan wanita. Itu seperti itu. Ingat ya, untuk rantai melambangkan tentang hubungan manusia yang saling membantu. Pohon beringin. Nah, ini pohon beringin ini lambangnya adalah tempat berteduh dan berlindung. Berarti di sini berlindung itu menciptakan pohon beringin, artinya mencerminkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Ini salah ketik ya, kesatuan dan kesatuan, harusnya kesatuan dan persatuan Indonesia. Kemudian kepala banteng ya, kepala banteng di sini melambangkan tentang banteng yang memang di situ adalah binatang yang suka berkumpul, sehingga dalam lambang kepala banteng itu mencerminkan atau mengartikan pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah, karena musyawarah itu membutuhkan perkumpulan. Itu seperti itu. Sila kelima, padi dan kapas. Menandakan tidak ada kesenjangan satu sama lain. Karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian hafalkan lambang ya, ini ada bintang apa tadi, ini tolong digarisbawahi ya. Lambang dan artinya. Ya. Lanjut nomor 2, peserta didik dapat menentukan kegiatan yang sesuai dengan simbol Pancasila yang disajikan. Nah, ini ada lambang, ada simbol, kemudian menentukan kegiatan. Ya, misalkan simbolnya bintang, berarti kegiatannya percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Kemudian melaksanakan ibadah. Ya, berarti sila pertama ini kan lambangnya bintang ya, melaksanakan ibadah. Bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda. Ya, bekerja sama dalam hal dunia, jangan bekerja sama dalam hal agama ya. Ini kadang-kadang orang salah.
Ya, kerjasama dalam hal dunia maksudnya apa? Dalam hal berdagang, ya, dalam hal membangun rumah misalkan, ya, yang sifatnya sosial. Ya, tapi kalau misalkan kerjasama umat Islam kok misalkan ada kurban, ya, salah satu orang yang berkurban itu ada yang agamanya Kristen, boleh apa tidak? Ya tidak boleh. Ya, sebagaimana misalkan orang Kristen, ya, orang Kristen sedang merayakan hari Natal, misalkan kalian ikut nyumbang, ya, nyumbang perayaan hari Natal atau ikut meramaikan menggunakan atribut-atribut orang Kristen, ya, ikut mengucapkan, itu bukan kerja sama, itu bukan toleransi. Ya. Kemudian yang kelima, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Iya, jadi kita tidak boleh memaksakan agama kita untuk dianut orang lain. Sebagaimana penganut agama lain juga tidak boleh memaksakan agama mereka untuk dianut oleh kita. Nah, kemudian ini disajikan gambar yang ketiga, gambar alat musik. Peserta didik dapat menyebutkan asal daerahnya. Ya, asal daerahnya saja ini. Bangka Belitung, gendang. Kepulauan Riau, gendang panjang. Itu kalian hafalkan itu. Untuk belakangnya itu nggak usah ya. Idefon itu nggak usah. Lanjut, peserta didik dapat menyebutkan kewajiban peserta musyawarah. Ya, peserta musyawarah kewajibannya apa? Ya mudah sekali, ini tinggal dihafalkan ya. Musyawarah tidak mengutamakan keputusan bersama, tidak memaksakan kehendak, melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat, menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah. Ini sudah paham kalian semua insyaallah ya. 5. Peserta didik dapat menentukan sikap positif. Positif itu sikap baik, atau negatif. Kalau negatif, sifat buruk dalam pemanfaatan sumber daya alam. Nah, contoh perilaku yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam. Artinya ini sifat positif ya, mengambil hasil hutan sesuai keperluan, menerapkan sistem tebang pilih, melakukan penanaman kembali pohon di hutan. Setelah ditebang kemudian tanam kembali, menggunakan air sehemat mungkin, menggunakan bahan bakar fosil sehemat mungkin, menggunakan listrik sehemat mungkin. Contoh perilaku yang tidak bertanggung jawab atau perilaku negatif: menebang pohon secara sembarangan, penggunaan bom ikan untuk menangkap ikan, membuang sampah atau limbah ke sungai, membiarkan keran air terbuka saat tidak digunakan, berburu hewan langka yang dilindungi, menyalakan lampu pada siang hari. Yaitu contoh ya. Ini positif sing apik-apik, negatif sing elek-elek. Nomor 6, peserta didik dapat menunjukkan hak siswa di sekolah. Hak siswa di sekolah. Hak itu adalah apa yang bisa kita dapatkan. Ya. Ini bisa kita dapatkan di sekolah. Ada 10 ya, ini disebutkan 8 saja. Menggunakan fasilitas belajar dan seterusnya kalian baca sendiri ya. Lanjut nomor 7, peserta didik dapat menentukan sikap yang tepat terhadap keberagaman sosial budaya di masyarakat berdasarkan ilustrasi yang disajikan. Sikap terhadap keberagaman suku bangsa ya, nanti ada ilustrasi, kita menentukan sikap yang tepat. Ada cerita, kita disuruh untuk menentukan sikap yang tepat. Ya, misalkan menghargai perbedaan, salah satunya menggunakan bahasa Indonesia dengan teman. Ada cerita orang sedang menggunakan bahasa Indonesia yang ketika bersama orang yang berbeda suku bangsa, itu termasuk menghargai perbedaan. Ya, ada anak saling membantu. Ya, itu namanya sikap gotong royong. Ya, ada lagi sikap toleransi dan menghormati perbedaan satu sama lain. Kemudian menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
Kemudian menyebutkan nama tarian dan daerah asalnya. Silahkan kalian hafalkan. Ini ada 10 ya. Ada 10, silahkan kalian hafalkan. Nomor 9. Disajikan tabel pasangan kitab suci dan agamanya ya, silahkan kalian hafalkan. Ini betul ya, udah ya. Nomor 10. Peserta didik dapat menentukan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ini tentang pasal-pasalnya ya. Ya, ini silahkan kalian hafalkan. Hak pekerjaan penghidupan yang layak. Oh maaf, ini menentukan hak dan kewajiban, pasalnya tidak ya. Jadi ini haknya, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak membela agama, hak berpendapat, hak kemerdekaan memeluk agama dan seterusnya. Ya, pasalnya tidak usah hafalkan, nggak masalah insyaallah. Kewajiban warga negara Indonesia, kewajiban menaati hukum dan pemerintahan, kewajiban membela negara, kewajiban dalam usaha pertahanan negara. Ini kewajiban warga negara. Nomor 11, disajikan beberapa pernyataan peserta didik dapat menyebutkan contoh pelaksanaan kewajiban di sekolah. Silahkan, ini banyak sekali ya. Silahkan kalian baca ya, kemudian kalian pahami. Nomor 12, peserta didik dapat menjelaskan hak dan kewajiban yang terkandung dalam satu pasal UUD 45, sama seperti rangkuman nomor 10. Jadi ini selain dihafalkan haknya apa, juga pasalnya, pasal berapa. Ini akan ada pasal ya, pasal 27 ayat 2 tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak berpendapat pasal 28 UUD 45 dan seterusnya. Kemudian nomor 13, peserta didik dapat menyebutkan kewajiban sebagai warga di lingkungan masyarakat. Nah, kewajiban di lingkungan masyarakat, nah ini banyak sekali, ada 4 ya. Silahkan kalian hafalkan. Yang penting kalian tahu intinya apa. Misalkan ini wajib menjaga keamanan serta ketertiban umum. Nah ya, kalian hafalkan ini saja. Ya, wajib keamanan ketertiban umum. Kemudian ini saja poin-poinnya saja. Wajib menaati berbagai peraturan yang berlaku. Nah ini. Kemudian wajib menghormati orang di lingkungan sekitar. Kemudian wajib menjaga toleransi antar umat beragama. Ini kalian garis bawahi ini saja, silahkan kalian hafalkan. Nomor 14, peserta didik dapat menyebutkan dampak positif globalisasi di bidang ekonomi. Nah, ini silakan, lembaga-lembaga modern, lapangan pekerjaan semakin luas, jual beli semakin mudah ya. Dampak positif itu artinya dampak yang baik. Ya. Nomor 15, peserta didik dapat menyebutkan dampak negatif globalisasi di bidang sosial dan budaya. Dampak negatif adalah dampak yang buruk. Ya, adanya akulturasi budaya yang hampir menghilang kan ciri khas budaya Indonesia. Akulturasi itu artinya pencampuran budaya. Ya, budaya barat masuk ke Indonesia. Ya, sehingga budaya Indonesia itu hampir hilang. Ya, hanya ada pada acara-acara tertentu. Ya, contohnya misalkan cara berpakaian, ya, Indonesia kan terkenal berpakaian sopan, rapi. Tapi karena akulturasi, karena dari budaya barat datang ke Indonesia, budaya barat itu pakaiannya itu ada ya, beberapa budaya barat yang pakaiannya tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Ya, pakaiannya misalkan perempuan, ya, pakaiannya apa? Ketat-ketat ya, itu kan bukan budaya Indonesia. Ya, laki-laki celananya sobek-sobek ya. Celana sobek kok tengguk. Ya, zaman dulu ada orang pakai celana sobek itu dikiranya apa? Orang yang buruk ya, orang yang buruk, orang yang jelek. Ya, apa malah orang yang tidak punya celana ya, nanti dikasih itu. Begitu pula untuk perempuannya ya, menggunakan baju-baju yang tidak menutup ya, baju yang ketat, baju yang terlalu pendek
misalkan. Kemudian apa itu sekarang suka joget-joget yang tidak jelas seperti itu ya. Akhirnya budaya Indonesia yang baik-baik, budaya Indonesia yang baik itu hilang. Banyak generasi muda yang telah menjadi individu yang bersifat individualisme. Individualisme itu artinya tidak peduli terhadap lingkungan, terhadap orang yang di sekitarnya. Arepana kematian ya tidak datang, ya kerja bakti tidak datang, ya cuek lah ya itu ya terhadap lingkungan. Materialistis artinya mata duiten, cara-caranya kayak gitu lah ya. Intinya segala sesuatu diukur dengan uang. Ya, membantu orang kepengen duit, perintah mama kepengennya diupaih, ya itu namanya materialistis. Ya, konsumtif artinya apa? Apa-apa kepengen, ya, apa-apa kepengen melihat sesuatu yang dia inginkan langsung dibeli tanpa melihat kebutuhan. Ya, misalkan sekarang jual beli online ya, lihat barang yang kita sukai. Ya, misalkan kalian mungkin sekarang uangnya terbatas, tapi misalkan sudah kerja melihat barang yang kita sukai, langsung kita beli tanpa lihat kebutuhan yang lain yang ternyata ada yang lebih penting. Itu sifat konsumtif. Terjadi sikap memandang budayanya lebih baik daripada budaya yang lain, disebut etnosentrisme. Ini sudah dari dulu ya. Misalkan orang Jawa melihat orang Papua, ya wonge ireng-ireng misalkan loh, itu langsung diskriminatif. Itu tidak boleh ya. Gaya hidup yang meniru budaya bangsa lain dari cara berpakaian, dari gaya bicara ya. Orang Indonesia kadang-kadang ngomongnya misalkan budaya bangsa lain. Nah, yang jelek ya, meniru budaya lain yang jelek. Orang Indonesia berkata-kata kotor dengan bahasa lain ya, bahasa Inggris misalkan, kan ada kata-kata misalkan fuck you. Nah, itu kan kata-kata buruk ya. Itu seperti itu, ikut-ikutan. Nilai-nilai agama dan kesopanan mudah luntur, jelas sekali tadi ya, karena kita terpengaruh budaya lain. Masyarakat yang merasa tidak siap terhadap budaya baru yang muncul yang disebut dengan culture shock ya. Seperti itu. Jadi bisanya tiru-tiru tapi tidak tahu apa maknanya. Lanjut 16, peserta didik dapat menyebutkan daerah asal dari salah satu ragam budaya bangsa Indonesia yang telah diakui UNESCO. Nah ini Candi Borobudur dan seterusnya itu silahkan kalian pahami, kalian hafalkan. Lanjut, disajikan beberapa pernyataan peserta didik dapat menyebutkan manfaat pameran produk dan pementasan budaya di luar negeri. Yaitu manfaatnya ini mengenalkan produk dan budaya kita ke dunia internasional, mengadakan kerjasama dan seterusnya, silakan baca sendiri. Kemudian peserta didik dapat menyebutkan dampak positif globalisasi di bidang pendidikan. Ini banyak sekali ya. Termasuk sekarang ini kalian belajar online adalah dampak positif globalisasi. Silahkan ya kalian baca sendiri, semakin mudah pertukaran dan belajar, kemudahan belajar, kualitas pendidikan semakin meningkat dan seterusnya. Nomor 19, peserta didik dapat menyebutkan dampak tidak adanya nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini ada hilangnya tenggang rasa, toleransi dalam bermasyarakat, perpecahan bangsa, melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa. Nomor 20, peserta didik dapat menganalisis nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang terkandung dalam ilustrasi yang disajikan. Ilustrasinya berupa gambar. Siswa menyebutkan manfaat dari persatuan dan kesatuan pada gambar tersebut. Disajikan pernyataan peserta didik dapat menentukan pengaruh dari penerapan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini manfaatnya menjaga perdamaian dan seterusnya ya, ini yang ditebali saja ya. Kemudian 22, peserta didik dapat menentukan sikap yang tepat ketika menerima berita dari media sosial. Nah ini sekarang banyak sekali berita dari media sosial, baik yang benar maupun yang salah ya. Kadang-kadang ada berita yang namanya berita hoax, artinya berita yang tidak benar. Maka
sikap kita adalah bersikap selektif terhadap berita-berita dengan tidak mudah menerimanya. Kalau ada berita jangan langsung di-share, apa-apa di-share, dipastikan dulu ya. Dipastikan dulu berita itu benar apa salah. Caranya bagaimana? Ditanyakan kepada yang share, kowe olis kang ngendi? Oh nyuwun anu jere dadak di seri. Terus sing yang tadi itu apa? Ditanya berita dari mana? Tanya lagi ke atasnya, ternyata anu jere. Lah ternyata jere sapa. Ya mbuh jere sapi. Kayak gue caranya ya. Jadi intinya kalau ada berita kita jangan langsung menerimanya tapi dicek dulu. Menghormati setiap opini-opini atau informasi pengguna media sosial. Nah ini kalau ada orang nge-share informasi, jangan langsung kita pikirannya negatif. Ada orang nge-share pengajian misalkan. Duh kiwung lah, isinya nge-share pengajian bae di delete bae lah, kayak wonge kon metu bae lah ya, di kon live bae ki anu nge-share pengajian bae. Ya, misalkan terus di situ di bawahnya dikomentari usah pada nge-share pengajian bae lah, misalkan seperti itu. Justru kalau misalkan kita yang perlu diingatkan itu orang-orang yang ingin menyebarkan berita-berita hoax, berita-berita buruk ya, berita-berita bohong, berita bohong itu yang harus kita peringatkan. Ya, intinya menghormati setiap opini atau informasi pengguna media sosial ketika kita chatting ya. Kalau ada sesuatu jangan langsung ditanggapi negatif. Ada tugas dari Pak Guru, aduh kewong lah meresahkan temen di sini tugas stop, misalkan seperti itu. Ya, lanjut. Bersikap bijak dalam membagikan atau mengomentari informasi di media sosial sudah tadi saya jelaskan. Kemudian membuktikan benar atau tidaknya dengan mencari informasi sudah saya jelaskan tadi. 23. Disajikan ilustrasi tentang musibah ya, mungkin bisa cerita, bisa gambar. Peserta didik dapat menentukan tindakan yang sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan. Siswa mengamati gambar yang disajikan, menyebutkan sikap dalam gambar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, jadi ini gambar ya. Kita harus mensikapi gambar tersebut bagaimana. Disajikan pernyataan, peserta didik dapat menganalisis nilai-nilai sila kelima yang terkandung dalam pernyataan tersebut. Nah, nilai yang terkandung dalam Pancasila sila kelima ini bersikap adil kepada sesama, bersikap hemat dan tidak boros, mengerjakan hak dan kewajiban dengan seimbang, membantu siapapun tanpa membedakan alam atau status sosial. Ya, ini seperti ini untuk nomor 4. Peserta didik dapat menjelaskan contoh penerapan nilai-nilai salah satu sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang disebutkan nanti adalah sila kelima, berarti sama dengan nomor 24. Ya, demikian secara ringkas Pak Guru jelaskan. Silahkan kalian hafalkan sendiri di rumah ya untuk materi-materi PPKN ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.